Oke, halo teman-teman, balik lagi di Engineer TV. Hari ini kita akan ngebahas tentang kenapa bisa kesetrum ya, atau tersengat oleh listrik terhadap manusia. Kita tahu bahwa ada dua perbedaan. Yang pertama, manusia mempunyai yang kulit yang sangat kering ya. Kemudian ada juga yang kulitnya sangat basah. Jadi nilai resistansinya akan sangat berbeda dan sengatannya pun yang dirasakan oleh manusia juga akan berbeda. Pertama-tama kita harus tahu dulu tabel efek arus listrik pada tubuh manusia. Nanti akan ada contoh soal teman-teman untuk yang manusia dengan kulit kering dan manusia dengan kulit basah. Pertama-tama kita harus lihat dulu nih tabel efeknya. Nanti acuannya di sini ya. Di sini adalah arus 1 mA, kemudian efeknya yang dirasakan oleh manusia. 1 mA adalah ambang sensasi, biasanya hanya sensasi geli ringan. Kemudian 5 ampere, 5 mA ya di sini. Sensasi geli yang terasa masih aman tetapi tidak nyaman. 10-30 kontraksi otot yang tidak terkendali, sulit melepaskan sumber arus ya. Kemudian 30-50 kesulitan bernapas, kontraksi otot parah, nyeri hebat. 50 sampai dengan 100 fibrilasi vertikal jantung, resiko kematian meningkat. 100 hingga 200 fibrilasi vertikal parah, kemungkinan besar berakibat fatal, dan di atas 200 mA kerusakan jaringan parah. Jadi kalau kita tarik kesimpulan, semakin nilai tinggi miliampernya maka semakin tinggi pula efek yang dirasakan oleh tubuh manusia tersebut. Untuk standarisasinya, kulit kering itu biasanya 1000 hingga 10.000 ohm atau nilainya. Ini nilai resistansinya. Kemudian untuk kulit basah, resistansinya standarnya itu 100 hingga 1000 ohm. Ini adalah nilai dari jurnal yang saya dapatkan ya. Ini adalah contoh soal ya. Jadi soal kulit kering, kita tahu bahwa tegangan listrik itu di Indonesia 220 volt hingga sampai 230 atau 240 volt. Namun di sini kita anggap aja ya, kita kasih soal dengan 240 volt dengan kulit kering yaitu 10.000 ohm ya. Karena nilai resistansinya adalah 10.000. Untuk jawabannya kita cari dulu nih, kan tegangannya udah dapat ya 240 volt. Resistansinya adalah 10.000 ohm. Kita menggunakan hukum ohm ya, di mana I sama dengan V per R karena kita nyali arusnya. Nah, tegangannya udah dapat 240 volt. Untuk resistansinya udah dapat 10.000 ohm. 240 dibagi 10.000 hasilnya 0,024 ampere. Hasil ini masih dalam keadaan ampere, kita harus konversikan ke miliampere. 0,024 dikali dengan 1000 ketemunya 24 miliampere. Nah, nilai 24 miliampere ini nanti yang akan dirasakan adalah kesulitan bernapas, kontraksi otot parah ataupun nyeri hebat. Nah, ini adalah 20-50 ya. Jadi, semakin tinggi nilai resistansinya, maka semakin pula hasil nilainya akan semakin kecil. Jadi, dia berbanding terbalik. Sedangkan untuk kulit basah, sama ya teman-teman ya, kita anggap juga tegangannya masih dengan nilai yang sama. Namun untuk nilai resistansinya karena dia berbeda adalah 1000 ya. 1000 ohm, ini lebih kecil. Nah, jawabannya sama seperti tadi, tegangan 240, nilai resistansinya 1000, masih dengan menggunakan hukum ohm di mana I adalah arus, V-nya itulah tegangan, R-nya itu resistansi. Di mana I adalah sama dengan 240 volt dibagi 1000 ohm. Nilainya agak berbeda ya teman-teman ya, karena kulitnya basah jadi nilai resistansinya kecil dibanding dengan nilai resistansi yang kulit kering adalah 10.000. Hasilnya adalah 0,24 ampere dikali dengan 1000 ya. 1000-nya ini kita konversikan ke 240 ya. Jadi nilainya 240 miliampere. Nah, rasa dari 240 ampere yang dirasakan oleh tubuh manusia adalah kerusakan jaringan parah jantung ya, sampai bisa berhenti. Ini adalah lebih dari 200 miliampere. Nah, kalau kita tarik kesimpulan, jadi resistansi kulit manusia dapat sangat bervariasi tergantung pada kondisinya. Kulit kering memiliki resistansi yang lebih tinggi dibandingkan kulit basah. Nah, kalau teman-teman menggunakan sepatu boot atau sepatu safety, maka nilai resistansinya akan semakin besar dan kemungkinan yang dirasakan oleh tubuh kita atau manusia akan semakin kecil. Jadi semakin kecil nilai miliampere, maka akan semakin kecil pula nilai yang akan kita rasakan terhadap tubuh kita teman-teman ya. Nah, apalagi kita menggunakan sarung tangan listrik ketika preventif. Nah, jadi resiko untuk kita tersengat listrik sangat
kurang, seperti itu teman-teman. Nah, apa aja sih kenapa bisa kesetrum? Pertama adalah kuat arus atau ampere. Semakin besar arus yang mengalir melalui tubuh, semakin besar kerusakan yang dapat terjadi. Maksudnya apa? Jadi semakin nilainya nih, contoh tadi kan 1 sampai 240 ya. Jadi kalau 240 miliampere, maka yang dirasakan oleh tubuh manusia semakin berasa gitu loh. Sedangkan tegangan volt, tegangan yang lebih tinggi dapat mendorong lebih banyak arus melalui tubuh. Tadi kan tegangan di Indonesia kan 240. Kalau tegangannya lebih ya, contoh 600 volt, maka ya yang dirasakan lebih berasa juga gitu. Kemudian jalur arus dalam tubuh, arus yang mengalir melalui jantung atau otak lebih berbahaya daripada arus yang mengalir melalui tangan atau kaki. Makanya jika kita sedang preventif, kan kita menggunakan tangan ya, itu lebih berbahaya dibanding kita tersengat di kaki, seperti itu teman-teman. Apalagi yang untuk dekat jantung ya. Nah, kemudian adalah kondisi kulit. Kulit basah atau terluka memiliki resistansi yang lebih rendah dibanding kulit kering. Kurang lebih seperti itu dari saya. Salam engineer.